Salam sejahtera, renungan harian Mana Bread berjudul Perpuluhan, apakah masih berlaku? Ditulis oleh Pendeta Bremi Sondak. Dalam perjanjian lama, Maleakhi pasal 3 ayat 10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Perpuluhan bukan sekedar sistem keuangan, tetapi tanda kesetiaan umat kepada Allah. Bahkan sebelum hukum Taurat diberikan, Abraham sudah memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Kita bisa baca dalam Kejadian pasal 14 ayat 20. Ini menunjukkan bahwa prinsip perpuluhan mendahului sistem keimaman Lewi. Dalam perjanjian baru, Matius pasal 23 ayat 23, Yesus berkata, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Di sini, Yesus Kristus tidak meniadakan perpuluhan, tetapi menekankan agar dilakukan dengan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Ibrani pasal 7 ayat 8 menjelaskan bahwa perpuluhan tetap memiliki makna rohani karena Kristus adalah imam besar yang hidup. Ellen G. White dalam Councils of Stewardship halaman 66 ia menulis, "The tithe is sacred, reserved by God for Himself. It is to be brought into His treasury, to be used to sustain the gospel, laborers in the work." Perpuluhan adalah kudus, dipisahkan Allah untuk dirinya sendiri. Dalam Testimonies for the Church volume 3 halaman 394, God has given special direction as to the use of the tithe. It is not to be regarded as a charity fund. Artinya perpuluhan bukan persembahan sukarela biasa, tetapi bagian yang Allah klaim sebagai miliknya. SDA Bible Commentary volume 7 halaman 615, komentar Ibrani 7, menjelaskan bahwa sistem perpuluhan tidak berakhir dengan keimaman Lewi, sebab Kristus sebagai imam besar menjadi dasar kelanjutannya dalam konteks Injil. Pada volume 4 halaman 1181, komentar Maleakhi 3 8-10, ditegaskan bahwa menahan perpuluhan sama dengan merampok Allah, karena itu adalah bagian yang telah Ia tetapkan. Andrews University Bible Commentary, komentar Maleakhi pasal 3, menekankan bahwa perpuluhan adalah respon perjanjian atau covenant response. Itu bukan legalisme, tetapi ekspresi hubungan umat dengan Allah sebagai pemilik segala sesuatu. Komentar Ibrani pasal 7 dalam Andrews Study Bible Notes juga menegaskan bahwa prinsip perpuluhan didasarkan pada pengakuan akan keimaman Kristus yang kekal. Renungan rohani, apakah perpuluhan masih berlaku? Jika perpuluhan hanya bagian dari hukum seremonial, maka mungkin sudah berlalu. Tetapi Alkitab menunjukkan bahwa perpuluhan ada sebelum Taurat atau Abraham, ditegaskan di bawah Taurat, dikonfirmasi oleh Yesus, dijelaskan kembali dalam terang keimaman Kristus. Perpuluhan bukan soal jumlah, tetapi soal siapa yang menjadi pemilik hidup kita. Ketika kita mengembalikan perpuluhan, kita mengakui Allah sebagai sumber berkat. Kita melatih iman dan ketergantungan. Kita ambil bagian dalam pekabaran Injil. Perpuluhan masih berlaku, bukan sebagai beban, tetapi sebagai berkat. Hari ini mari kita bertanya, apakah saya mempercayai Tuhan atas 100% hidup saya, atau hanya 90%? Kiranya kita setia, sebab Dia yang berjanji juga setia memberkati. Aku akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit. Maleakhi 3 ayat 10. Doa kita hari ini, Bapa di surga, terima kasih karena Engkau adalah sumber segala berkat dalam hidup kami. Ajarkan kami setia dan mengembalikan perpuluhan sebagai tanda kasih dan iman kami kepadamu. Tolong kami percaya bahwa Engkau sanggup memelihara kebutuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah bergabung. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.